Halo, selamat pagi kepada Bapak dan teman-teman sekalian. Selamat pagi atau siang atau malam. Nama saya Timotius Frans Gamuta Barat. Saya kelas 12 PMIA 4. Eh, saya merecord video ini sebagai pemenuhan tugas saya untuk tugas matematika wajib untuk anak BIM afirmasi. Oke? Nah, jadi pada topik kali ini kita akan membahas tentang beberapa kaidah pecahan penting gitu ya. Selain dari kaidah pecahan penting, kita juga membahas daripada permutasi, kombinasi, dan juga peluang kejadian. Nah, jadi di awal kita akan mengawali dengan apa yang namanya itu kaidah pecacahan. Nah, kaidah pecacahan itu sebenarnya berfungsi untuk membantu kita menghitung jumlah kemungkinan atau pola-pola tertentu dengan cara yang lebih sistematis. Nah, kaidah pecacahan ini bisa diterapkan di banyak kasus, mulai dari masalah kombinatorika, probabilitas, sampai statistik. Nah, jadi kaidah pecahan ini adalah salah satu cabang matematika yang membahas cara menghitung banyaknya susunan atau kombinasi suatu objek tanpa harus merinci semua kemungkinan susunannya. Nah, bayangin jika kamu diminta untuk membuka kunci dengan 10.000 kemungkinan. Pasti akan membutuhkan waktu dan ketelitian yang lama. Nah, karena itulah materi kaidah pecacahan membantu kita mencari kemungkinan dalam waktu yang singkat. Oke. Nah, sekarang saya masuk ke kaidah pecacahan terkhusus dalam penjumlahan. Rumus ini biasanya digunakan untuk menghitung banyak kemungkinan yang ada dari beberapa kasus yang dipilih atau dikombinasikan secara eksklusif. Nah, maksudnya itu apa? Misalkan kita sedang melakukan variabel A dan juga sedang melakukan variabel B. Jadi, kemungkinan banyaknya yang kita lakukan variabel A dan juga variabel B pasti tinggal dijumlahkan saja kan. Nah, begitu juga dengan contoh soal yang bakal kita bahas pada kali ini. Nah, jika kita mempunyai beberapa pilihan novel yang bisa dibaca dan beberapa pilihan majalah yang bisa dibaca, maka banyaknya kemungkinan yang ada adalah jumlah dari semua kemungkinan novel yang bisa dibaca dan majalah yang bisa dibaca. Majalah yang bisa dibaca maksudnya, sorry. Misalnya kita memiliki 4 pilihan novel dan 2 pilihan majalah. Maka banyak kemungkinannya adalah 4 tambah 2 atau 6 kali aktivitas dalam membaca dan juga membaca novel dan juga majalah. Oke. Nah, sekarang kaidah penjajahan perkalian. Nah, kalau tadi kan pertambahan, sekarang perkalian. Jadi bedanya apa? Nah, kalau rumus ini digunakan untuk beberapa kasus yang bisa dikombinasikan secara bersamaan gitu. Saling tergantung sama lain. Rumus kaidah pecacahan untuk perkalian biasanya dipakai untuk menghitung banyak kemungkinan susunan atau kombinasi dari beberapa objek yang saling bergantung. Jadi contohnya itu, misalkan kita memiliki 3 pilihan baju dan 2 pilihan celana. Maka kemungkinan penampilan kita adalah 3 kali 2. Kita kalikan saja jumlah baju dan jumlah celana. Jadi hasilnya adalah 6. Misalkan kita memiliki baju merah, kuning, hijau, dan juga celananya merah kuning gitu. Bisa saja kan merah sama dengan sama merah, baju merah dengan celana kuning gitu. Jadi dua-duanya saling dihubungkan. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa itu permutasi. Permutasi sendiri merupakan salah satu kaidah pencacahan dalam matematika yang digunakan untuk menghitung banyaknya susunan terurut dari objek-objek yang berbeda. Contohnya, jika ada n objek, permutasi akan menghitung berapa banyak cara untuk mengatur objek-objek tersebut dalam suatu urutan tertentu. Nah, perlu kita note, dalam permutasi setiap objek harus ditempatkan dalam posisi yang berbeda-beda dalam susunan terurut. Nah, bedanya dengan kombinasi nanti, misalkan
Kalau A sama B dan B sama A itu bakal dihitung di permutasi. Tapi kalau dikombinasi, enggak. Oke? Tapi kombinasi bakal kita bahas nanti. Nah, permutasi itu yang udah saya jelaskan tadi adalah cara menyusun atau mengatur elemen dari suatu himpunan dalam urutan tertentu. Urutan elemen memengaruhi hasil. Sehingga permutasi mempertimbangkan posisi atau elemen. Berikut merupakan rumus dari permutasi. Nah, yang dari kita lihat ini, P permutasi, variabelnya N dan R. N faktorial, di mana N itu adalah jumlah objek yang tersedia, dan N dikurang R faktorial. R itu adalah jumlah objek yang akan diatur. Nah, jadi kita langsung saja ke pembahasan permutasi. Dari 5 siswa, misalkan ada 3 siswa yang dipilih menjadi ketua, wakil, dan sekretaris. Nah, di sini kalau kita belajar permutasi, misalkan A, B, C, D, E, misalkan A saja bisa jadi ketua, wakil, dan sekretaris. Dimana ya semuanya juga pasti bisa dong. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, permutasi ya digunakan seperti ini. Nah, jadi dari banyaknya variabel 5 siswa, lalu 5 dikurang 3, atau jumlah yang akan dipilih. Oke, lalu kita dapat 5 faktorial kan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Tapi karena di bawah sudah dicoret 2 kali 1, tinggal kita coret saja. Jadi 5 kali 4 kali 3 adalah 60. Oke, selanjutnya misalkan dengan perlombaan dengan 6 peserta, kita pengen menyusun peringkat 1, 2, 3. Ini bukan menyusun istilahnya, seperti kemungkinannya. Dimana misalkan saja kemampuan orang peserta-peserta ini sama gitu. Nah, permutasi dengan variabelnya apa? 6 dan 3. Oke, tinggal kita masukkan jumlah pesertanya adalah 6 per 6 dikurang 3. 3-nya adalah yang akan kita susun. Jadi kemungkinannya adalah 120 kemungkinan. Nah, sekarang kita akan belajar permutasi dengan unsur yang sama. Nah, maksudnya unsur yang sama itu apa? Jika beberapa elemen dalam himpunan identik, maka jumlah permutasi dihitung dengan permutasi sama dengan N faktorial. Oke. Terus dibagi dengan P1 sampai P2 faktorial sampai PK faktorial. Di mana P1, P2 sampai PK ini adalah jumlah elemen identik. Mungkin biar tidak terlalu bingung, kita langsung ke pembahasan soalnya saja. Nah, di sini adalah salah satu permutasi contoh soal. Tadi maksudnya yang P1, P2 itu merupakan elemen yang mirip atau yang sama gitu, yang dalam satu kelompok. Misalkan dalam kata MA, ada berapa cara menyusun hurufnya. Dimana kan kalau misalkan P1 adalah M, berarti M ada 2 kan totalnya, terus A juga ada 2. Berarti permutasinya adalah total hurufnya itu ada 4. 4 faktorial dibagi 2 faktorial kali 2 faktorial. Karena masing-masing adalah 2 kan. Jadi 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama 24. Lalu 2 kali 2 adalah 4. Jadi hasilnya adalah 6. Kemungkinan cara menyusun mama adalah 6. Jadi langsung saja kita ke pembahasan permutasi. Jadi kalau dalam kata komunitas itu kan hurufnya berbeda-beda gitu. Ada 9 huruf. Nah, jadi seharusnya itu kan kalau dia memiliki kelompok yang berbeda-beda, misalkan K-nya itu ada 2, misalkan kakak komunitas gitu. Pasti nanti di P1-nya misalkan P1 sama dengan K, pasti ada 2 faktorial. Tapi karena di sini nggak diperlukan, berarti misalkan ya 1 faktorial 9 kali gitu. Nah, berarti apa? Tinggal kita nyari 9 faktorial saja. 362.880. Oke. Mari kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu permutasi siklis. Nah, jadi permutasi siklis ini adalah
pengaturan elemen dalam bentuk lingkaran. Ini tidak ada awal atau akhir yang tetap dalam susunan lingkaran. Nah, jadi rumusnya ini adalah permutasi sama dengan n jumlah variabel kita dikurang 1 faktorial. Oke. Nah, misalkan ada 5 orang duduk melingkar gitu. Nah, berapa banyak susunan yang mungkin, misalkan 5 melingkar A, B, C, D, E, ya kan? Misalkan mereka melingkar di sini. Misalkan A bisa di antara B sama C, begitu seterusnya. Jadi berapa banyak kemungkinannya gitu. Berarti ya tinggal 5 dikurang 1 faktorial, 4 faktorial. 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24. Nah, ini sama seperti sebelumnya, tapi kita hanya mengubah variabelnya dan mengubah bentuk soalnya. Jadi misalkan ada 6 tamu di meja makan melingkar gitu. Jadi sebenarnya nggak butuh melingkar. Yang penting sebenarnya permutasi siklis ini nggak ada awal dan nggak ada akhirnya. Itu saja key pointnya daripada soal ini gitu. Jadi ya tinggal permutasi sama dengan 6 dikurang 1 faktorial. Jadi ya 5 faktorial sama dengan 120. Nah, sekarang kan kita masuk ke kombinasi. Kombinasi itu sebenarnya mirip permutasi, seperti yang saya sudah bilang sebelumnya. Tapi kombinasi sendiri itu tidak memperdulikan urutan gitu. Jadi misalkan kalau di permutasi, penting kalau A diduluankan sebelum B. Misalkan A, B berbeda dengan BA. Tapi kalau kombinasi A, B dengan BA itu sama. Karena namanya kombinasi gitu. Nah, kombinasi digunakan untuk menghitung banyaknya cara memilih objek-objek tertentu dari sekelompok objek tanpa memperhatikan urutan atau posisi objek tersebut. Nah, jadi dengan kombinasi kita dapat menghitung berapa banyak cara memilih objek-objek tersebut tanpa harus memperhatikan posisi atau urutannya. Rumus kombinasi sendiri berbeda dengan permutasi dan faktorial. Nah, oke. Seperti yang sudah bilang sebelumnya, ya kombinasi adalah cara memilih elemen tanpa memperhatikan urutan. Nah, tapi rumusnya kayak mana sih? Oke, C kombinasi, terus tanda kurung kita memiliki variabel n dan r. Nah, lalu n faktorial itu adalah yang dihitung mengalihkan semua bilangan bulat positif dari 1 sampai n. Jadi kita menunjukkan berapa banyaknya n gitu. Lalu di sini kita memiliki R, sebenarnya pengertiannya sama seperti permutasi ya. R itu berapa banyak yang akan kita susun gitu. Jadi R faktorial dikali N dikurang R faktorial. Nah, jadi misalkan ada 7 siswa. Lalu kita pilih 3 orang untuk membentuk kelompok kerja gitu. Nah, bedanya kalau sama contoh soal yang sebelumnya, yang ada 5 siswa, kita pilih 3, kita sekarang nggak memperdulikan urutan. Misalkan dalam satu kelompok ada ABC. Ya kalau misalkan urutannya CBA, ya itu kan salah satu kelompok yang sama gitu. Nah, jadi misalkan kita jawab saja C kombinasi. Kita memiliki variabelnya adalah 7 dan 3 sama dengan 7 faktorial per 3 faktorial, lalu 7 dikurang 3 faktorial. Jadi ya 7 kali 6 kali 5 itu kan sudah dikurangin 432-nya 1, lalu dibagi 321. Jadi totalnya itu 5, 7 kali 6 kali 5 per 3 kali 2 kali 1 sama dengan 35. Lalu kita ke soal selanjutnya. Dari 10 buku, pilih 4 untuk dibaca. Berarti ini mirip sama sebelumnya ya. Misalkan kombinasi variabelnya 10 dan 4
10 adalah total bukunya, 4 yang kita pengen baca gitu. Lalu 10 dikurang 4 faktorial. Lalu 10 kali 9 kali 8 kali 7 per 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama 210. Nah, sekarang kita lanjut ke peluang kejadian sederhana. Nah, peluang kejadian sendiri itu adalah ukuran atau angka yang menunjukkan seberapa mungkin suatu kejadian akan terjadi dibandingkan dengan total kemungkinan hasil yang mungkin. Sederhananya, peluang adalah kemungkinan terjadinya sesuatu kejadian. Dalam konteks matematika dan statistika sendiri yang akan nanti kita pelajarin, peluang kejadian seringkali dinyatakan sebagai nilai antara 0 dan 1, di mana 0 menunjukkan bahwa kejadian tersebut tidak mungkin terjadi, sementara 1 menunjukkan bahwa kejadian tersebut pasti dan akan terjadi. Semakin tinggi nilai peluang kejadian, semakin besar kemungkinan kejadian tersebut terjadi. Nah, selanjutnya kita akan membahas peluang kejadian yang sederhana. Nah, ini mirip dari pembahasan tadi ya. Peluang suatu kejadian adalah rasio antara jumlah hasil yang diinginkan dengan total hasil yang tidak mungkin. Jadi ya tinggal yang diinginkan berapa sama kejadian totalnya berapa. Nah, misalkan sebuah dadu dilempar, berapa peluang muncul angka 5? Perlu kita ketahui bahwa dadu itu kan ada 6 sisinya. Jadi kalau muncul salah satunya itu, ya berarti 1/6 saja. Kita nggak perlu tentuin itu angka berapa gitu, karena semua sisinya memiliki kemungkinan yang sama. Nah, sama seperti dadu, kalau koin kan memiliki hanya 2 sisi, gambar dan ekor gitu. Nah, sebuah koin dilempar, berapa peluang munculnya gambar? Ya berarti peluang sama dengan setengah gitu. Nah, sama seperti contoh soal yang pertama ya. Kalau dadu dilempar, berapa jumlah angka genap? Angka genap di sini kan 2, 4, dan 6 gitu. Jadi ya ada 3 variabel kita dan variabel yang kita inginkan dan 6 dari total variabel yang kita punya gitu. Jadi tinggal 1/2, 1/2 saja gitu. Jadi sama dengan setengah. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal berikutnya. Sebuah kartu diambil dari satu kartu set, di mana terdapat 52 kartu. Ini buat catatan buat kita juga, kalau salah satu simbolnya itu memiliki 13 kartu gitu. Misalkan hati memiliki 13 kartu, juga begitu yang lainnya. Jadi 13 dikali 4 sama dengan 52. Nah, di setiap simbolnya itu memiliki satu simbol yang lainnya, misalkan kartu as 1 sampai king gitu. Nah, jadi berapa peluang kartu yang diambil adalah kartu as. Perlu kita ketahui kan ada 4 kartu dari 52 kartu itu adalah as. Jadi ya 4/52 sama dengan 1/13. Nah, selanjutnya, dalam sebuah kantong terdapat 10 bola merah dan 5 bola biru. Berapa peluang mengambil bola merah? Berarti ya tinggal 10 per 10 tambah 5. Ya hasilnya adalah 20/3. Oke, soal selanjutnya, sebuah dadu dilempar. Berapa peluang muncul angka lebih dari 4? Jadi ya di atas 4 hanya ada 5 dan 6 gitu. Jadi cuma 2 variabel yang kita inginkan, dan dibagi total variabel kita adalah 6, jadi sama dengan 1/3. Nah, sekarang kita langsung saja ke peluang kejadian saling lepas. Dua kejadian dikatakan saling lepas jika tidak mungkin terjadi secara bersamaan. Rumusnya itu adalah P peluang dalam kurung A atau B sama dengan kejadian pada A ditambah dengan kejadian pada B gitu. Nah, langsung saja ke pembahasan soalnya.
Nah, misalkan dalam satu lemparan dadu, berapa peluang muncul angka 2 atau 5 gitu. Jadi, ini sebenarnya bukan kejadian secara bersamaan, tapi cara menghitungnya adalah P sama dengan P dalam kurung 2 atau 5 sama dengan P munculnya angka 2 ditambah dengan peluang munculnya angka 5. Karena kan dua-duanya saling seperenam gitu ya. Jadi ya seperenam tambah seperenam sama dengan 2/6 atau kita sederhanakan sepertiga. Nah, selanjutnya sebuah koin dilempar 2 kali. Berapa peluang muncul satu gambar dan satu angka gitu. Nah, jadi pada kemungkinan pertama itu pun munculnya satu gambar atau satu angka ya tetap 1/2 gitu. Jadi misalkan di kemungkinan keduanya juga muncul angka satu gambar atau satu angka ya juga 1/2 gitu. Nah, jadi ya peluangnya itu gambar atau angka sama dengan 1/2 ditambah 1/2. Jadi totalnya itu adalah 1. Nah, selanjutnya dalam satu set kartu remi yang isinya itu 52, berapa peluang mengambil kartu hati atau kartu skop? Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kartu hati memiliki 13 kartu, begitu juga dengan kartu skop dari as sampai king. Nah, peluang hati atau skop itu ya berarti 13 per totalnya kartu remi, ya 52. 13 per 52 ditambah 13 per 52 sama dengan 26 per 52 atau sama dengan 1/2. Oke, selanjutnya ketika dadu dilempar, berapa peluang munculnya angka ganjil atau kurang dari angka 3? Nah, perlu kita tahu kalau angka ganjil itu kan ya 1, 3, dan 5 dari jumlah dadu itu tersebut kan. Nah, kalau angka kurang dari 3 ya berarti 1 dan 2. Oke, jadi peluangnya adalah 3/6 tambah 2/6. Nah, tapi di sini kita harus menambahkan dikurang 1/6 karena di angka ganjil ada satu angka yang sama di angka kurang dari 3 yaitu 1. Jadi ya 3/6 ditambah 2/6 dikurang 1/6 gitu. Ya hasilnya adalah 4/6 atau 2/3 kalau kita sederhanakan. Selanjutnya sebuah koin dilempar 2 kali gitu. Berapa peluang muncul gambar pada lemparan pertama atau angka pada lemparan kedua? Ini kayak soalnya sama seperti tadi ya. Tapi di sini lebih spesifik gitu. Tapi tetap sama saja. Peluangnya adalah setengah ditambah setengah atau sama dengan 1. Nah, di sini kita memiliki sebuah kantong. Isinya itu 4 bola merah, 3 bola biru, dan 2 bola hijau gitu. Nah, berapa peluang mengambil bola merah atau bola hijau? Sebenarnya kalau seperti peluang kejadian sederhana ini sebenarnya mirip-mirip saja. Karena kita tinggal mengambil 4 ditambah 2 gitu. Ya 6/9 gitu. Dari total bola yang ada itu 9. Jadi 6/9 sama dengan 2/3. Selanjutnya kita memiliki peluang kejadian saling bebas. Nah, dua kejadian A misalkan dan juga B saling bebas jika kejadian salah satu tidak memengaruhi kejadian lainnya. Jadi rumusnya itu adalah P, A, dan B sama dengan peluang terjadinya A dikali dengan peluang terjadinya B. Kita langsung ke pembahasan soalnya saja biar tidak rumit. Nah, di sini sebuah koin dilempar, lalu sebuah dadu dilempar. Tuh. Biasanya soal ini ya memang terjadinya berurutan, tidak bersamaan gitu. Nah, berapa peluang muncul gambar dan angka 3? Nah, kalau koin dilempar kan
untuk salah satu sisinya saja berarti setengah. Lalu kalau angka 3 itu berarti ya eh, 1/6 gitu dong. Nah, jadi di sini kita tinggal peluang dari gambarnya itu adalah setengah, lalu peluang dari muncul angkanya 3 itu setengah kali 1/6, yaitu 1/12. Lalu di sini eh, satu kartu dipilih dari satu set, itu 52 kartu, tanpa angka joker ya, karena 2. Nah, berapa peluang kartu itu adalah as dan berikutnya adalah raja, tanpa pengembalian. Maksudnya tanpa pengembalian kalau kita udah ambil, berarti 52 itu dikurang 1 dong, jadi 51. Nah, karena masing-masing set itu ada as dan juga ada raja ya, sebanyak 4 kali, berarti peluangnya itu adalah 4/52 ya, untuk mencari asnya, lalu dikurangin 1 dari totalnya, jadi 4/51 sama dengan 16/2652 sama dengan 4/663. Nah, selanjutnya sebuah kartu diambil dari tumpukan kartu remi, yaitu 52. Lalu sebuah koin dilempar. Berapa peluang kartu yang diambil adalah kartu as dan koin menunjukkan gambar. Ini sama kayak seperti sebelumnya, tapi situasinya berbeda ya. Jadi peluang sama dengan 4/52 dikali setengah sama dengan 2/52 sama dengan 1/26. Nah, di sini misalkan ada dua dadu yang dilempar. Berapa peluangnya menunjukkan keduanya itu angka 6 gitu. Nah, sebenarnya nggak penting kalau angka itu angka 6. Sebenarnya angka berapapun itu ya pasti peluangnya 1/36. Karena misalkan saja kalau angka di dadu pertama itu 1 dan angka di dadu kedua itu ya 6, ya berarti kan 1/6 dikali 1/6 gitu. Tapi kita pengennya dadu itu angka 6. Jadi 1/6 dikali 1/6 sama dengan 1/36. Nah, selanjutnya sebuah bola diambil dari kantong. Nah, dalam kantong ini memiliki 4 warna merah bola dan juga 3 warna biru bola gitu. Tanpa kita lihat, lalu sebuah koin dilempar. Berapa peluang kita mengambil bola biru dan muncul angka? Ya, gampang saja, berarti ya kita pengen ngambil kemungkinan bola biru itu cuma ada 3, ditambah total bola yang ada berarti 3/7 dikali kemungkinan kita mendapatkan angka di koin. 3/7 kali setengah sama dengan 3/14. Nah, oke, selanjutnya sebuah spinner memiliki 8 angka diputar. Spinner itu kayak roulette ya. Jadi kayak diputar-putar gitu. Lalu sebuah koin dilempar. Berapa peluang muncul angka 7 dan spinner pada gambar pada koin? Ya gampang saja, berarti 1/8. Kita pengen ngambil 1 dari 8 itu, lalu setengah gitu. Jadi 1/8 dikali setengah sama dengan 1/16. Jadi kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu peluang kejadian bersyarat. Peluang bersyarat adalah peluang suatu kejadian terjadinya dengan syarat kejadian yang sudah terjadi. Jadi rumusnya itu adalah B sama dengan P, A dan B dibagi peluangnya B gitu. Nah, jadi peluang kejadian bersyarat ini umumnya pada soal itu ditanyakan suatu kemungkinan kejadian tersebut setelah kejadian sebelumnya gitu. Nah, misalkan saja di contoh soal ini, dalam sebuah kantong terdapat 5 bola merah dan 3 bola biru. Lalu ditanyakannya begini, jika sebuah bola diambil tanpa dikembalikan,
berarti nanti dikurangin. Berapa peluang bola kedua yang diambil adalah biru jika bola pertama adalah merah. Nah, kalau diambil bola kedua adalah bola biru dan yang pertama adalah merah, jadi berarti sekarang situasinya berarti dari 5 bola merah dikurangi 1 ya berarti tinggal 4 bola merah. Ya kan? Berarti 4 ditambah 3 sama dengan 7. Sementara kemungkinan kita mengambil bola kedua adalah bola biru berarti 3/7 saja. Lalu ke pertanyaan selanjutnya, kedua dadu dilempar 2 kali. Berapa peluang total kedua? Angka adalah 7 jika lemparan pertama adalah 3. Nah, di sini kita mau mencari angka keempat dong. Nah, karena 4 tambah 3 sama dengan 7. Nah, jadi peluang total 7, 3 pada lemparan pertama, berarti P sama dengan 4. Di mana P sama peluang kita mendapatkan 4 tadi berarti tinggal salah satu sisinya per total dadu tersebut. Ya kan? Berarti 1/6. Lalu ke pertanyaan selanjutnya, sebuah kartu diambil dari satu set kartu remi yaitu bersih 52 ya kan. Jika diketahui kartu itu berwarna hitam, perlu kita ketahui bahwa kalau di kartu remi yang warna hitam itu hanya sekop dan clover. Nah, berapa peluang kartu itu adalah kartu as? Nah, kalau di satu set kartu yang berwarna hitam itu kan 13 karena ada 2 yaitu sekop dan clover, berarti tinggal dikali 2 ya kan, itu 26. Nah, dan di kartu as itu ada di masing-masing satu per set hitamnya itu gitu, yaitu peluangnya adalah 2/26 sama dengan 1/13. Nah, selanjutnya sebuah spinner atau relet memiliki 5 warna. Salah satu adalah warna merah. Jika spinner berhenti di warna yang bukan merah, berapa peluang warna itu adalah biru gitu. Nah, misalkan saja ya berarti 5 kita kurangin variabelnya berarti tinggal 4. Nah, misalkan di 4 ini kan ada biru, kuning, hijau gitu dan ungu misalkan. Ya berarti kita tinggal milih salah satunya berarti 1/4 gitu. Nah, di pertanyaan selanjutnya, dalam satu kantong terdapat 4 bola merah, 3 bola biru, dan 2 bola hijau. Jika bola pertama yang diambil adalah biru, berapa peluang bola kedua hijau? Nah, berarti ya tinggal kita kurangin saja bola biru tersebut kan. Dari 3 menjadi 2 gitu. Jadi 2 ditambah 4 ditambah 2 sama dengan 8. Nah, peluang bola hijau itu adalah 2. Jadi 2/8 adalah 1/4. Lalu di pertanyaan selanjutnya dan pertanyaan terakhir, sebuah koin dilempar 2 kali gitu. Jika lemparan pertama adalah gambar, berapa peluang lemparan kedua juga gambar? Nah, ini sebenarnya pertanyaan yang menjebak gitu ya. Karena kan di sini kan sebenarnya tidak berpengaruh pada kejadian sebelumnya gitu. Yang walaupun koin itu mau dilempar gitu aja, kan tidak mengurangi variabel kita selanjutnya karena koin itu tetap satu utuh gitu. Jadi maupun yang pertama itu misalnya kemungkinannya setengah, ya pasti ya keduanya gambar ataupun angka ya pasti setengah juga dong. Oke, jadi begitu saja pembahasan kita hari ini. Tadi kita sudah belajar kaidah pencacahan, permutasi, kombinasi, dan juga peluang kejadian. Nah, bila mana saya memiliki kesalahan dan juga PPT yang kurang bagus, saya minta maaf. Jadi terima kasih Pak
dan juga teman-teman sekalian telah menonton dan juga mendengarkan penjelasan saya.